Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di depan Ka'bah yang dohir sana, bagi kita yang belum mampu pergi ke sana, termasuk diri saya sendiri yang sampai detik ini belum dimampukan oleh Allah untuk berhaji, maka sebenarnya untuk mempraktekkan tawaf itu sendiri bukan hanya dilakukan di saat ibadah haji saja. Untuk apa semua itu kita praktekkan? Agar hati kita selalu mengembalikan 7 sifatnya Allah kepada Allah di setiap pergerakan badan ini, di setiap aktivitas badan ini. Hati selalu tawaf mengelilingi hidup manusianya agar nyata kehidupan Tuhannya sebagai pencipta diri manusianya, sebagai pencipta apapun yang diaktivitaskan oleh manusianya. Ketika sholat, di dalam hati kita wajib tawaf mengelilingi rumah yang selama ini kita akui sebagai rumah manusianya. Sudah disebutkan qalbun mu'minin baitullah. Hati orang-orang yang beriman itu adalah rumah dan singgah sananya Allah, yakni orang yang beriman. Apa orang beriman itu? Apa tanda-tanda orang yang beriman itu? Tanda orang-orang yang beriman itu adalah ketika kewujudan diri manusianya sudah hancur lebur di dalam kewujudan Tuhannya di hatinya. Apakah tanda-tanda orang beriman itu? Ini kita aplikasikan dengan tawaf yang di atas tadi. Apa ciri-ciri manusia yang beriman itu? Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah hancur leburnya kekuasaan diri manusianya di hatinya, hancur lebur di dalam kuasa Tuhannya. Apalagi ciri-ciri orang yang beriman itu? Hancur leburnya kehendak diri manusianya tenggelam di dalam kehendak Tuhannya. Itulah ciri manusia yang beriman. Kemudian apalagi ciri orang yang beriman itu? Yakni hancur leburnya kehidupan manusianya tenggelam di dalam hayatullah, tenggelam di dalam uripe Allah, tenggelam di dalam hidupnya Allah. Itulah ciri orang yang beriman. Kemudian apalagi ciri orang yang beriman? Yakni manusia yang sudah hancur lebur pendengarannya, hancur lebur tenggelam di dalam pendengaran Tuhannya. Itulah tanda orang-orang yang mukmin. Kemudian apalagi ciri-ciri orang yang mukmin? Yakni
tenggelamnya penglihatan manusianya, pemandangan manusianya tenggelam di dalam penglihatan dan pandangan Tuhannya di hatinya. Kemudian apalagi ciri-ciri orang yang beriman itu, yakni tenggelamnya kalam-kalam manusianya, tenggelam hancur lebur di dalam kalamullah, kalame uripe Allah. Itulah ciri tanda-tanda orang yang sebenar-benarnya iman di sisi Allah, yakni hati yang sudah mengaplikasikan tawaf di dalam hatinya, meskipun tidak di Baitullah yang zahir sana, akan tetapi Baitullah yang batin ini, yang selama ini kita akui sebagai kewujudan diri manusia kita, kehidupan diri manusia kita, kita persembahkan kembali, kita hancur leburkan kembali hidup manusia kepada uripe Allah. Jadi selama ini hati kita gelap, hati kita keras, melebihi kerasnya batu. Itulah lambang kain hitam yang ada di dalam Ka'bah, yang ada di luar Ka'bah selama ini. Ka'bah atau Baitullah berselimutkan kain hitam. Itu maknanya kain hitam itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Tujuan kita bertawaf agar kita bisa menembus, menyingkap kain hitam itu, agar nyatalah kewujudan Tuhannya di hatinya, agar nyatalah kekuasaan Tuhan di hatinya, agar nyatalah kehendak Tuhan di hatinya, agar nyatalah pengetahuan ilmunya Tuhan di hatinya, agar nyatalah kehidupan Tuhan di hatinya, agar nyatalah pendengaran Tuhan di hatinya, agar nyatalah penglihatan Tuhan di hatinya, agar nyatalah perkataan atau firman Tuhan di hatinya. Itulah lambang hakikat tawaf itu, agar bisa mengelilingi Ka'bah atau Baitullah sebanyak 7 kali itu, agar bisa mi'raj menuju langit ke-7, yakni berhadap-hadapan di dalam syahadatullah, menyaksikan Allah di dalam Baitullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian ini, semoga kajian yang berjudul hancurnya tawaf seluruh manusia ketika melaksanakan haji, agar bisa kita pahami, yakni bukan di dalam haji secara syariat saja, yakni kita hancurkan, kita kelilingi hati kita dengan mempersembahkan semua sifat-sifat Allah kepada Allah. Jadi di saat apapun, lagi apapun, kita diharapkan selalu kembali kepada Allah, diharapkan selalu bertawaf mengelilingi hati kita sendiri, agar hati kita tidak syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini,
tak lupa kita tetap memanjatkan doa kepada Allah lewat solawat dolimin daf'ul bala agar hati kita tidak zalim lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.